Kisah nyata ini bagiku serem banget guys. Pertama kali mendengarnya aku sempat kepikiran berhari-hari. Siapa sangka masa remaja yang katanya penuh kenangan manis, ternyata berakhir dengan tragedi berdarah yang sadis. Hari itu di bulan Desember 2006 sebenarnya dimulai dengan biasa aja. Kegiatan di kawasan pemukiman Katsring di dataran tinggi Golan Israel terlihat normal. Seperti juga kegiatan di Novi Golan High School, siang itu beberapa murid terlihat berada di halaman sekolah. Salah satunya Tai Rada, remaja berusia 13 tahun, berambut panjang, cute, dan orang bilang sih anaknya periang. Nggak lama setelah ngobrol dengan temannya, Tair bilang dia haus dan masuk ke gedung sekolah untuk minum. Kebetulan sewaktu dia berada di dalam gedung sekolah, beberapa murid lainnya melihat dia menaiki tangga. Dan ternyata guys, itulah terakhir kalinya Tair terlihat dalam kondisi hidup dan bernapas. Siang berlalu, berganti sore. Keluarga Tair di rumah menunggu-nunggu, kok Tair belum pulang juga dari sekolah ya? Padahal hari makin malam. Khawatir akhirnya keluarga dan tetangga memutuskan mencari Tair. Mereka menyusuri jalan, melihat sekeliling kalau Tair berjalan kaki pulang menuju rumah. Tapi sosok remaja itu enggak kelihatan juga. Akhirnya mereka putuskan datang ke Novi Golan High School sekolah Tair. Sekolah tampak sepi, mereka memeriksa halaman tapi tidak menemukan siapapun. Lalu mereka masuk ke gedung sekolah dan memeriksa kamar mandi perempuan. Mereka buka pintu bilik toilet satu persatu, kosong. Tapi tunggu, ada satu pintu bilik yang terkunci. Didorong-dorong kok nggak terbuka. Mereka kemudian mencoba melihat lewat celah di bawah pintu. Dan apa yang tampak? Genangan darah dan tubuh Tair yang diam tak bergerak bersimbah darah di dekat toilet. Semua panik, menjerit, menangis, dan mereka buru-buru lapor polisi. Suasana malam yang senyap di sekolah mendadak keos, ingar-bingar, ramai banget dengan polisi, ambulans, tim forensik, serta masyarakat sekitar yang penasaran dengan kehebohan mendadak itu. Kabar mengerikan segera menyebar guys. Tai Rada yang malang mati mengenaskan. Dia disembelih. Tenggorokannya digorok pisau 2 kali. Sekujur tubuhnya penuh luka dari wajah, dada hingga tangan. Meski sama sekali nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Setelah melakukan aksinya, ternyata si pembunuh mengunci pintu bilik WC dari dalam dan kemudian keluar dari bilik dengan cara memanjat. Keluarga Tair histeris melihat kondisi anak perempuannya itu. Polisi segera bertindak, media dan pers pun gak mau kalah. Keesokan harinya, kejadian itu jadi headline di mana-mana. Murid-murid di Novi Golan High School panik. Mereka ketakutan melihat tindak kejahatan sadis bisa terjadi di sekolah mereka. Semua bertanya-tanya, apakah mereka akan jadi korban berikutnya? Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka. Pertama, seorang murid di sekolah Tair, dan kedua, seorang tunawisma yang sering berkeliaran di dekat-dekat sekolah. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, keduanya punya alibi kuat sehingga mereka dicoret dari daftar tersangka. Selanjutnya, polisi menetapkan tersangka ketiga, yaitu tukang kebun sekolah. Menurut seorang guru, pada hari terbunuhnya Tair, dia melihat tukang kebun itu di dalam gedung sekolah dengan gerak-gerik mencurigakan. Polisi pun menyelidiki lebih lanjut dan menemukan si tukang kebun ternyata punya alibi kuat juga. Pada hari terbunuhnya Tair, dia berada di luar kota yang bisa dibuktikan dengan data sambungan ponselnya yang menunjukkan lokasi di luar kota. Nah loh, terus siapa dong laki-laki mencurigakan di sekolah yang dilihat si guru itu? Oh, ternyata dia adalah petugas maintenance sekolah yang bernama Roman Zadorov. Wajahnya memang agak mirip si tukang kebun. Wah guys, kalau dipikir-pikir serem juga ya. Si guru itu salah nunjuk orang. Untung aja si tukang kebun yang tak bersalah itu punya alibi kuat. Oke, selanjutnya polisi pun menahan tersangka Roman Zadorov, seorang imigran asal Ukraina yang tinggal dan bekerja di Israel. Bahasa Israel alias bahasa Ibraninya pas-pasan. Roman diinterogasi polisi berjam-jam tanpa pendampingan lawyer. Ih, kebayang gak sih? Di negara orang, dituduh membunuh, komunikasi gak lancar. Ah, pusing deh. Roman ngotot berkali-kali bilang ke polisi dia tidak membunuh Tair. Tapi polisi pantang mundur dan terus menekannya untuk mengaku. Kecurigaan polisi makin kuat karena mereka menemukan Roman punya koleksi pisau. Bukankah Tai Rada dibunuh dengan pisau? Jangan-jangan pisau itu merupakan salah satu koleksi Roman. Proses interogasi berjalan terus, tapi Roman tetap nggak mengaku. Saya nggak bersalah, begitu jawabnya berulang-ulang. Polisi makin frustrasi. Selain karena Roman nggak mau mengaku, polisi juga tidak menemukan motif Roman membunuh Tair. Dan rumitnya lagi, polisi nggak menemukan satupun bukti yang bisa menjerat Roman. Pertama, jejak sepatu di TKP tidak sesuai dengan jejak sepatu Roman. Kedua, rambut yang ditemukan di TKP bukan milik Roman. Ketiga, banyak sidik jari yang ditemukan di TKP tapi tidak satupun yang sesuai dengan sidik jari Roman. Keempat, tidak ditemukan DNA Roman di TKP dan di tubuh korban.
Polisi pun putar otak dan sepakat menjebak Roman. Mereka berpura-pura dan bilang ke Roman bahwa berdasarkan hasil lab, noda darah korban ditemukan di pakaian Roman dan perkakas kerjanya. Wah, tentu saja Roman kaget. Kok bisa? Tanyanya nggak percaya. Ketemu Tyre aja aku nggak pernah. Polisi balas menggertak. Jangan bohong, kamu pelakunya. Bukti sudah ada. Roman panik, bingung, juga bengong. Mengapa noda darah Tyre tiba-tiba bisa ada di barang-barang miliknya? Crazy. Di dalam sel, Roman gak bisa tenang. Pikirannya mumet. Semua gerak-geriknya diperhatikan seorang pemuda, teman satu selnya yang juga merupakan informan polisi. Aku ini temanmu, Roman. Kita senasib. Kamu boleh curhat apa aja sama aku. Benarkah kamu membunuh Tyrada? Pancing pemuda itu. Nah, begini guys. Berhari-hari diinterogasi polisi dan berulang-ulang dituduh membunuh orang bikin Roman linglung. Dia mulai meragukan kewarasannya. Aku nggak tahu, aku bingung. Semua orang bilang aku membunuh Tyre. Bahkan ada noda darahnya di barang-barang milikku. Aneh kan? Jangan-jangan aku memang membunuh Tyre, tapi waktu itu aku nggak sadar. Atau aku membunuhnya dan setelah itu lupa. Roman menggaruk-garuk kepalanya, bingung dan senewen total. Si pemuda malah senyum-senyum. Yes, pancingannya berhasil. Roman telah membuat pengakuan. Roman tak sadar di ruangan sel ada kamera CCTV yang merekam semua gerak-gerik dan pembicaraan mereka. Selanjutnya, pemuda itu dengan lagak menolong bilang ke Roman, sebaiknya dia mengaku saja supaya hukumannya lebih ringan. Bilang saja motif kamu membunuh Tyre karena kesal dia marah sebab gak kamu kasih rokok. Bodohnya, Roman menurut saja karena sudah bingung dan menyampaikan semua pengakuannya kepada polisi. Tentu saja polisi senang. Pengakuan inilah yang mereka tunggu-tunggu sejak awal agar kasus ini bisa segera maju ke persidangan. Tapi rupanya nggak segampang itu. Setelah melakukan reka ulang kejadian di TKP, Roman tiba-tiba mencabut pengakuannya. Alasannya, dia merasa ditekan dan dipaksa polisi untuk mengaku sebagai pembunuh Tyrada. Lawyer yang kemudian menangani kasus Roman juga melihat banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang dilakukan aparat dalam menangani kasus ini. Begini guys, sebenarnya dari awal Ibu Tyrada juga nggak percaya kalau Roman pembunuh anaknya. Ibunya Tyre ini paling lantang bersuara. Dia malah punya teori sendiri dan yakin anaknya dibunuh oleh sesama murid sekolah yang tergabung dalam sekte pemuja setan. Pers dan masyarakat juga mengkritik polisi yang dianggap tidak melakukan investigasi akurat dan menyeluruh dan hanya fokus pada Roman saja. Kalau Roman bersalah, mana mungkin dia tidak meninggalkan bukti fisik dan bukti biologis di bilik toilet yang sempit dan dipenuhi darah, jejak sepatu, dan sidik jari itu. Tapi polisi sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum maju terus ke persidangan membawa kasus ini. Roman didampingi pengacara yang membelanya mati-matian di persidangan. Tapi apa daya, pada tahun 2010 pengadilan memutuskan Roman Zadarov bersalah dan menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup. Apakah kehebohan telah selesai? Belum guys, masih ada satu informasi lagi yang sangat mengerikan. Beberapa tahun setelah Roman dijebloskan ke penjara, tepatnya tahun 2012, seorang pemuda berinisial AH mendatangi polisi dan membuat pengakuan bahwa mantan pacarnya bilang dialah pembunuh Tyrada. Mantan pacarnya yang berinisial AK itu menunjukkan bukti-bukti berupa pisau dan pakaian miliknya yang berlumuran darah pada hari pembunuhan Tyre. Menurut AH, mantan pacarnya itu pemurung, tidak bisa bergaul, depresi, dan bahkan pernah mencoba bunuh diri 2 kali. Dia mengaku suka darah, sering membayangkan dirinya berenang di kolam darah. Katanya di dalam dirinya ada monster yang haus darah dan terus-menerus mendorongnya untuk membunuh orang. Polisi langsung bertindak dan menginterogasi perempuan berinisial AK itu. Tapi AK membantah semua tuduhan. AK bilang mantan cowoknya AH dendam karena dia memutuskan hubungan sepihak. Menurut AK, AH lah yang suka darah, pencemburu, dan sering memukulinya. Dia bahkan menunjukkan SMS dari mantan cowoknya itu yang penuh ancaman agar dia kembali padanya. Polisi memutuskan menjadikan AK dan AH sebagai tahanan rumah untuk menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Suatu hari AK alias si cewek yang katanya doyan darah itu melarikan diri dari rumahnya dan datang ke rumah pacar barunya. Dia marah-marah lalu berusaha membunuh pacarnya dengan menggorok lehernya dengan sepotong beling. Tapi gagal, pacarnya segera menelpon polisi dan AK ditangkap dan dikirim ke kantor polisi. Saat diinterogasi, AK mengaku pada polisi dia sering ngiler kalau melihat manusia yang menurutnya mirip sandwich berjalan. Dia kepingin banget membunuh orang, mengeluarkan organ-organ bagian dalamnya, lalu masuk ke jasad orang tersebut dan berlindung dengan nyaman di dalamnya. Kasus AK versus pacar barunya itu kemudian disidangkan dan pengadilan memutuskan AK menderita gangguan jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa pada tahun 2012. Investigasi terhadap AK yang berhubungan dengan pembunuhan Tyrada pun terhenti begitu saja.
Cerita mengerikan dan aneh ini masih berlanjut, guys. 3 tahun kemudian, teman sekamar Aka di rumah sakit jiwa yang bernama Anat mati bunuh diri. Mengetahui hal itu, ada wartawan yang mencari tahu tentang Anat dan hubungannya dengan Aka. Lalu ditemukanlah Mei Pelek, sahabat Anat. Dia bilang Anat pernah bercerita padanya tentang Aka. Aka mengaku dialah yang membunuh Tai Rada di WC sekolah dengan cara menyamar sebagai seorang murid. Dia membunuh tanpa pilih-pilih. Kebetulan waktu itu Tai yang masuk ke WC dan menjadi mangsa pisau belatinya. Dan tahukah kalian guys, 2 hari setelah pembicaraan itu, Mei Pelek bunuh diri. Lalu bagaimana kabar Aka, si cewek yang menganggap manusia adalah sandwich berjalan itu? Tahun 2015, dia keluar dari rumah sakit jiwa. Dan bagaimana nasib Roman Zadorov? Sampai sekarang dia masih mendekam di penjara kurang lebih 10 tahun. Orang-orang tetap percaya dia tidak bersalah. Kabarnya bukti-bukti baru sudah diajukan ke pengadilan, sementara menunggu apakah kasus ini akan dibuka lagi untuk menemukan kebenaran siapakah sebenarnya pembunuh Tai Rada.